Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun kami semua dari malam hingga sampai pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan belajar Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu memimpin kami, kiranya Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan memberikan kami hikmat agar kami dapat memahami materi pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk belajar firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada pembelajaran hari ini itu adalah Aku dan Lingkunganku. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, bagaimana sih cara Allah menciptakan dunia ini? Ada yang tahu? Nah adik-adik, Allah menciptakan dunia ini dengan berfirman. Tuhan berfirman, jadilah segala sesuatunya. Nah adik-adik, Allah menciptakan semuanya baik dan teratur. Nah seiring berjalannya waktu, manusia ini semakin banyak adik-adik. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Akan tetapi, manusia tidak lagi sekedar memanfaatkan sumber alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi manusia menginginkannya lebih. Manusia memanfaatkan sumber alam dengan sesuka hatinya demi keuntungan diri sendiri. Dan akibatnya, semua yang Allah ciptakan amat baik itu menjadi rusak. Nah, ulah manusia yang merusak alam akhirnya menyebabkan bencana. Nah, bencana apa ya kira-kira? Ya, misalnya tanah longsor. Adik-adik, Allah telah menciptakan pepohonan. Dan akar-akar pepohonan itulah yang sebetulnya itu berguna untuk menyerap air hujan di dalam tanah, sehingga tanah tidak mudah longsor. Namun, manusia malah menebangi pepohonan untuk diambil kayunya atau menempati lahannya sebagai tempat tinggal. Akibatnya, saat hujan turun, tanah tidak kuat menahan beban air, dan akhirnya terjadilah tanah longsor. Nah adik-adik, begitu juga dengan penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar juga mengakibatkan berbagai spesies tumbuhan dan binatang itu menjadi punah. Nah adik-adik, bencana alam apa lagi ya yang disebabkan karena ketidaktaatan manusia pada perintah Allah terkait pelestarian lingkungan? Ada yang tahu? Ya, contohnya adalah polusi lingkungan sampah plastik. Nah adik-adik, sampah plastik yang menumpuk itu ternyata juga mengakibatkan polusi lingkungan loh. Dan sampah plastik itu tidak hanya menjadi penyebab polusi lingkungan tidak hanya di darat, tapi juga di lautan. Banyak ikan-ikan mati karena memakan plastik yang dibuang sembarangan oleh manusia. Adik-adik, alam pemberian Tuhan yang begitu indah ini haruslah kita jaga. Dan inilah tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia diberi kuasa untuk memanfaatkan semua ciptaan Allah yang lain. Nah, seiring dengan itu, manusia juga diberi tanggung jawab adik-adik untuk menjaga alam ciptaan Allah. Coba adik-adik buka di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya 29. Dalam kejadian tersebut, Allah berkata, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 menyatakan bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memberinya tugas untuk menjaga dan memelihara semua tumbuhan dan binatang di dalam taman itu. Artinya, Allah mengizinkan manusia memanfaatkan semua tumbuhan dan juga binatang untuk keperluannya, akan tetapi dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Adik-adik, manusia tidak boleh merusak alam ciptaan Allah saat memanfaatkan sumber alam. Sebab Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan amat baik.
Adik-adik bisa buka di kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Nah, manusia tidak boleh merusak alam ciptaan Allah saat memanfaatkan sumber alam. Sebab Allah lah pemilik alam dan seisinya. Adik-adik, bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan itu bukan tentang seberapa hebat adik-adik melakukan perbuatan memelihara alam ini. Namun, lebih pada seberapa besar adik-adik peduli dan terus berupaya untuk menjaga alam dengan melakukan hal-hal sederhana di sekitar lingkungan adik-adik. Nah, adik-adik, hal-hal yang dapat adik-adik lakukan sebagai bentuk menjaga dan memelihara alam diantaranya adalah 1. Menanam pohon, lalu membuat kompos, berkebun, mendaur ulang bahan-bahan yang bisa didaur ulang, misalnya membuat kreasi dari bahan bekas dan lain sebagainya. Lalu juga ada mematikan lampu kalau tidak dipakai, lalu menggunakan air secukupnya. Setelah itu ada hemat listrik. Dan yang terakhir, adik-adik bisa menggunakan produk yang ramah lingkungan. Nah, itu adalah beberapa hal yang dapat adik-adik lakukan sebagai bentuk menjaga dan memelihara alam lingkungan adik-adik. Nah, adik-adik, pembelajaran kita hari ini mengingatkan kita untuk peduli dan juga menjaga serta memelihara alam ciptaan Tuhan lewat lingkungan sekitar kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun pembelajaran kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami telah belajar tentang bagaimana menjaga lingkungan kami. Berilah kami kemampuan sehingga kami bisa membuat lingkungan kami menjadi indah dan bersih. Berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami sepekan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.